Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang warga desa Penyaringan Mendoyo, Jembrana meninggal dunia setelah digigit anjingnya. Tiga pejabat Universitas Udayana ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pungutan liar, sumbangan pengembangan institusi. Pedagang di pasar mengeluhkan harga bawang merah yang naik dalam beberapa hari terakhir. Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar sumbangan pengembangan institusi Universitas Udayana. Penetapan 3 tersangka berdasarkan atas modus dan diperkuat alat bukti yang ditemukan penyidik. Tersangka IKB, IMY, dan MPS adalah pejabat di lingkungan Universitas Udayana. Mereka terlibat dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri khusus. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi pada periode 2018 hingga 2023 senilai 3,8 miliar rupiah. Modus perbuatan yang secara nyata ditemukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Bali dengan alat bukti yang optimal. Kami menemukan adanya penerimaan dari pungutan SPI dari mahasiswa yang seharusnya tidak dipungut. Nah, dengan adanya temuan modus tersebut, kita telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu IKB, kemudian IMY, dan NPS. Ketiganya adalah pejabat di lingkungan Rektorat Universitas Udayana dan juga terlibat dalam penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri. Simpelnya, jadi ada pungutan yang diterima yang seharusnya tidak bisa dipungut dari mahasiswa ini, yang berdasarkan angka validasi data dan alat bukti berupa keterangan saksi didukung dengan pendapat ahli, kita mendapatkan sementara data 3,8 miliar. Ini kurang lebih terdiri dari 300 lebih mahasiswa. Berarti secara rata-rata mahasiswa ini dibebankan untuk memberikan dana SPI sejumlah 10 juta rupiah. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski sudah menjadi tersangka, namun ketiga pejabat UNUD ini belum ditahan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Polisi menangkap seorang sopir truk yang merampok dan mencoba memperkosa wanita. Tersangka Gede Putu dibekuk polisi di tempat tinggalnya di Desa Yeh Embang, Mendoyo. Dalam aksinya, tersangka menghentikan korban dengan paksa di Jalan Denpasar, Gilimanuk. Saat korban terjatuh dari motor, tersangka merampas telepon selularnya. Usaha tersangka untuk memperkosa korban gagal karena ada warga dan kendaraan yang melintas. Pertama, yang dia lakukan adalah sesuai dengan urutan kejadian dan juga keterangan daripada korban bahwa ingin mengambil barang milik korban. Namun pada saat pelaksanaannya yang bersangkutan melakukan tindak pidana lain berupa pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, di mana ini tidak berhasil dilakukan karena tadi ada kendaraan yang melintas sehingga mungkin dia mengurungkan kejadian, walaupun sudah tahapan-tahapan untuk menuju ke pada kejadian tersebut sudah dilakukan, namun karena ada tadi yang melintas sehingga dia tidak berhasil untuk melakukan tindakan tersebut. Inisial daripada pelaku adalah IGP
Yang bersangkutan kita persangkakan dengan pasal 365 pencurian dengan kekerasan dan juga pasal 285 untuk pasal 53 yaitu percobaan pemerkosaan dan juga percobaan perbuatan cabul terhadap korban. Jadi ini ada 3 pasal yang kita persangkakan karena pada saat dia melakukan pencurian dengan kekerasan yang awalnya ingin mengambil barang milik korban, dia juga melakukan percobaan pemerkosaan. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan serta pemerkosaan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Jembatan darurat berbahan kayu dan bambu ini mulai dikerjakan sejak akhir pekan lalu. Warga di sekitar lokasi bergotong royong untuk membuat jembatan tersebut. Bahan yang digunakan untuk membuat jembatan merupakan swadaya dari warga. Jembatan darurat dibangun karena aktivitas dan lalu lintas warga di jalan itu sangat tinggi. Para siswa yang sebelumnya menempuh jalan memutar, kini bisa melewati jembatan ini saat pergi ke sekolah. Sama-sama dari kemarin pembersihan, setelah itu pagi ini penggarapannya yang di backup juga oleh peralatan dari Bapak Dinas PU dan BH bantuan dari plastik yang untuk penutupan dari tanah yang tergerus oleh hujan. Nah, kemudian swadaya semua. Jadi alatnya itu kan tidak dapat dari PU itu. Silagur yang digunakan untuk nanti para jalan sepeda motor. Itu kita sudah buat tempatnya dan itu kegotong royongan bersama masyarakat, baik masyarakat Sukosade dan Batu. Jalan ini ambles pada akhir bulan lalu akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Jalan yang ambles merupakan akses utama untuk kendaraan serta menghubungkan beberapa desa di wilayah itu. Warga meminta pemerintah segera memperbaiki jalan yang ambles agar aktivitas mereka tidak terganggu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korikcilik-indonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.